إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang menyikapi musibah. Bagaimana kita menyikapi musibah telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pertama kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap khatib Jumat selalu berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Mari bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah mati melainkan mati di dalam Islam. Kemudian kita harus selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Man shalla ala hina yumsiya asran wa hina yusabbiha asran adrakathu safa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku paling kurang 10 kali di waktu pagi, 10 kali pula di waktu sore, dijamin orang itu mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam menghadapi musibah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal baliyata lam tu'ti mu'min lituhlikahu wa innama atathu litakhtabirahu. Sesungguhnya suatu musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, terutama orang-orang mukmin, bukanlah karena Allah benci, bukan karena Allah ingin membinasakannya, tetapi untuk menguji dan untuk menguatkan imannya. Litakhtabirahu, atau memberikan peringatan kepadanya untuk meningkatkan keimanannya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan musibah yang bertubi-tubi datang kepada bangsa kita, yang bermacam-macam jenis virus mengepung Indonesia. Mulai dahulunya ada virus HIV, kemudian virus flu burung, ada lagi virus flu babi, sekarang datang lagi virus yang disebut dengan COVID-19. Itu virus-virus
yang meracuni kehidupan manusia. Ada lagi virus-virus yang bersifat psikis, yang bersifat kejiwaan. Virus rohani, di mana orang saling dengki, hasad, adu domba antara satu yang lain, kebangkitan PKI, komunis, dan virus-virus lainnya seperti korupsi yang merupakan virus kerakusan yang tiada henti-hentinya melanda negara ini, sampai susah untuk dilacak virus mana sebetulnya yang lebih didahulukan, karena sudah bercampur baur, sudah sangat merisaukan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita yang menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, memang akan datang suatu masa nanti kepada umatku, la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti di mana di tengah-tengah umatku orang tidak lagi mau peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan korupsi, apakah jalan tipu daya, dan tidak peduli lagi halal atau haram. Kaum muslimin yang berbahagia, virus kerakusan itu berujung kepada perbuatan haram. Karena itu marilah kita mendekatkan diri kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis lain lagi dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti di tengah-tengah umatku, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah. Suatu saat nanti ada waktunya, di zaman itu orang belum merasa hidupnya bahagia sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Jadi hidupnya baru merasa sempurna apabila dia telah mencicipi bermacam-macam maksiat. Hatta yukallibar rajulu wa yahlif. Kalau datang zaman seperti itu ada tanda-tandanya, kata Rasulullah. Apa tandanya? Manusia senang berdusta, suka berbohong, yang sekarang disebut dengan hoax. Manusia suka dengan hoax. Rasulullah menyebut hoax itu dengan yukadziba, hatta yukadzibar rajulu, sehingga orang-orang suka dengan hoax, suka dengan dusta. Wa yahlif, dan manusia suka dengan bersumpah. Sedikit-sedikit dia bersumpah, sedikit-sedikit dia bersumpah. Untuk melindungi kebohongannya, dia melakukan sumpah. Untuk mengelak dari kejahatan yang dia lakukan sumpah. Hatta yukadzibar rajulu wa yahlif. Di zaman itu banyak manusia suka dusta dan manusia suka bersumpah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana dzalika zamanun, kalau datanglah zaman seperti itu nanti, diperingatkan Rasulullah, fa'alaikum bil harb, hendaklah kamu cepat melarikan diri. Para sahabat bertanya, ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemanakah kami akan melarikan diri ya Rasulullah? Dengan cepat Rasulullah menjawab, ilallahi ta'ala
ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Larinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, mendekatkan diri kepadanya, ila kitabihi, kepada kitab sucinya. Maksudnya sering-seringlah membaca Al-Quran dan memahami pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Wa ila sunnatin nabiyyi, dan kamu cepat-cepat pula melarikan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, apa sunnah Nabi? Dalam satu buku menyatakan kenapa Rasulullah sangat sehat. Jadi bukan sehat saja, sangat sehat. Mengapa Rasulullah sangat sehat? Rupanya sunnah Rasulullah itu sangat sehat. Rahasianya, pertama, beliau suka jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu merupakan olahraganya Rasulullah. Rasulullah kemana-mana pergi selalu jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu sunnah Rasulullah, sehat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membersihkan hidung, kakinya, wajahnya, tangannya. Dengan kata lain, Rasulullah mau tidur pun beliau berwudu, mau keluar dari rumah pun beliau berwudu, senantiasa memelihara kebersihan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kenapa sunnah Nabi ini kita tinggalkan? Kita mentang-mentang mendapatkan kendaraan baru, dekat sekalipun tidak mau jalan kaki, mau kendaraan saja. Padahal jalan kaki itu membawakan kesehatan, baik dari segi sunnah Rasulullah maupun dari segi ilmu kedokteran. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sekarang orang sudah mulai melirik apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu. Jangan banyak duduk, banyaklah berjalan. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak duduk tidak sehat, banyak makan tidak sehat, sedikit makan seperti Rasulullah. Jadi beliau selalu bersih, selalu berjalan kaki, dan beliau semakannya sedikit, tidak banyak. Kadang-kadang hanya 3 butir kurma. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sekarang banyak orang kena diabetes dan penyakit lainnya karena tidak mengikut sunnah Nabi yang berhenti makan sebelum kenyang. Bukan sudah kenyang baru berhenti, sebelum sudah terasa sedikit, ya sudah, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, hentikan sepertiga untuk bernapas, sehingga ada olahraga pernapasan saat ini. Itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendekatkan diri kepada Allah. Beliau selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an Karim, dan ayat demi ayat itu mempunyai khasiat. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya As-Sab'ul Mathani, artinya ada 2 kali turun ayatnya. Suratnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dinyamakan juga surat As-Sifah, surat pengobatan. Jadi kalau orang mengobat dengan cara Rasulullah, doa apapun mulailah dengan membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang dengan Al-Fatihah saja pun sudah cukup. Apakah itu terkena ilmu guna-guna, ilmu sihir, atau terkena musibah lainnya, dahulukan dengan membaca As-Sab'u minal Mathani, 7 ayat yang pernah 2 kali turunnya. Selain turun di Mekah, turun juga di Madinah 2 kali menurut para tafsir, ahli tafsir. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kenapa demikian? Begitu pentingnya sehingga disebut dengan Ummul Quran.
induknya Al-Quranul Karim. Kesimpulannya kaum muslimin yang berbahagia, dalam ketahanan jiwa kita dalam menghadapi musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan apa kegiatan fisik yang harus kita lakukan dan apa pula kegiatan kerohanian yang harus kita lakukan. Kembali kepada hadis yang pertama tadi, kata Rasulullah, innal baliyata lam ta'ti mu'min lituhlikahu wa innama atathu litakhtabirahu. Sesungguhnya bencana musibah yang sampai datang kepada orang mukmin bukanlah untuk memusnahkan, bukan karena orang benci, bukan Allah benci kepada orang mukmin itu. Wa innama atathu litakhtabirahu, tapi gunanya untuk memperkuat iman orang mukmin, untuk mengujinya sehingga dia semakin tahan banting dan tahan dalam menghadapi godaan apapun. Terakhir, mari kita renungkan ayat Al-Quranul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk pada suatu negara itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmat dan barakah yang diterjunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Tetapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerimakan akibat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil bidar washkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu lidzunubi wal auzar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, singkirkanlah musibah yang menimpa orang-orang mukmin seluruh dunia. Berikanlah perlindungan kepada kami, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Berikanlah kami kekuatan menghadapi orang-orang kafir, karena kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allah
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم